sama dengan 8, ya kan? Sementara ini kurang dari 8. Jadi, kesimpulannya akar 3 dari 3375 yaitu 15. Sekarang yang akar kuadrat dari 1764. Akar kuadrat berarti gini, 2. Kita dari depan dulu. Bilangan berapa, angka berapa yang dikuadratkan mendekati 17? Tidak boleh melebihi 17. Harus di bawahnya, yaitu 4. 4 kuadrat itu kan 16, berarti ini nilainya 4. Kemudian 17 dikurangi 16. 4 ini kalau dikuadratkan kan 16. Allahu Akbar. 16 toh. Itu sisanya kan 1, ya kan? Udah. Nanti kapan-kapan aku buatin video khusus ini. Cari bilangan yang dikuadratkan menghasilkan satuan 4. Itu kan 2. Sama yang satuannya 4 kalau dikuadratkan itu kan 8. Kemudian yang dekat dengan 1 ini yaitu bilangan 2. Berarti jawabannya yaitu 42. Yang ini tadi 42, yang ini tadi 15. Kalau seandainya ada soal seperti ini dan kalian paham salah satu saja, misalkan yang ini, lumayan kan, nggak butuh waktu lama, ya kan? Intinya dari 100 soal itu harus ada yang bisa kalian jawab dalam hitungan detik. Jadi jangan semuanya menit, soalnya kan yang lainnya kan soalnya panjang-panjang juga gitu teman-teman. Kalau yang kayak gini intinya soal-soalnya sekiranya bisa dikerjakan hitungan detik ya silahkan gitu ya. Kalau misalkan kalian bisa ini udah lumayan, kalau syukur-syukur kalau yang ini juga bisa gitu ya. Jadi jawabannya berapa teman-teman? 57. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Oke, sekarang nomor 3 ya. Nomor 3, perhatikan. Ini juga kita harus pakai cara capcus. Perhatikan, kalau 2 dibagi 1/4 itu hasilnya berapa? 8 ya. Kalau setengahnya, setengah ini dibagi 1/4 kan 2. Berarti ini jawabannya udah pasti 10. Kemudian kita hitung yang ini. 25/100 ya. Tulis 25/100. Aku kasih tahu cara cepatnya aja. Ya, yang cara sekolahnya kalian pahami sendiri ya. Ini ada cara sekolah sama cara cepat. Perhatikan. 25 dibagi 25 itu 1. Allahu Akbar. Kemudian 100 bagi 25 itu kan 4. 4 coret. Jadi 1/5. 10 ditambah 1/5 itu jawabannya gini. Ketemu sudah 10 1/5. Ini soal kayak gini ya. Setidaknya kalian bisa cara cepatnya yang ini, yang sisi kiri atau yang kanan. Syukur-syukur kalau dua-duanya bisa. Setidaknya kalian bisa mengerjakan dengan waktu singkat. Kemudian kita lanjut. Nah, ini cara sekolah. Oke, sekarang kita langsung ke nomor 4. Allahu Akbar. Kita ke nomor 4. Nah, ini kalian harus tahu 3/4 itu berapa? 0,75 ya. Kemudian 3/5 itu berapa? 0,6. Gini aja caranya biar kalian gak bingung ya.
Nah gini, kalau yang ini kan 0,75 ya, yang ini itu 0,6, yang ini 6/9 itu kan sama dengan 2/3, itu kan sama dengan 2/3 itu 0,66 ya. Kalau 1/3 kan 0,33, 2/3 0,66. Benar ya, 2/3 0,66, 0,618. Benar, yakin benar. Sudah, ayo dikira-kira mana yang jawaban pasti salah. Ayo coba teman-teman pikir-pikir dulu jawabannya, kira-kira yang pasti salah itu yang mana. Yang pasti salah ini pasti ada dua, yang 3/4 ini berarti kan 3/5 itu lebih dulu dari 6/9. Yang C itu udah pasti salah. Sorry ya, yang C ini udah pasti salah ya. Kok 3/5 nya belakangan. Kemudian yang D juga udah pasti salah. Ininya ketuker ya, harusnya kan ini lebih dulu. Kemudian kita analisa yang A. Yang A itu kan 3/5. Nah, yang ketukernya di mana? Ketukernya di sini. Berarti jawabannya yaitu B. Paham ya? Insya Allah paham. Nah, ini cara sekolah. Kalau untuk ujian, aku sarankan kalian harus punya strategi sendiri ya. Oh, ini cepetnya digimanain ya. Kalau ini cara sekolah kan harus urut. Saya beri waktu 20 detik ya untuk membaca. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Teman-teman, soal yang nomor 5 ini termasuk soal yang amat sangat mudah. Jika kalian bisa langsung di skip, bisa dilewati. Untuk kalian yang mungkin antara bisa dan tidak, ingat-ingat lupa, silakan disimak. Oke, kita eliminasi jawaban yang salah. Perhatikan, sebuah mobil menghabiskan 8 liter bensin untuk menempuh jarak 56 km. 8 untuk menempuh 56 km. Jika jarak yang ditempuh adalah 84 km, maka bensin yang diperlukan adalah, kira-kira menurut teman-teman, misalkan ya, saya sekarang berada di posisi Surabaya menuju Yogyakarta, katakan habis 8 liter, andaikan saja. Kemudian saya berangkat dari Surabaya menuju Jakarta, kira-kira habisnya lebih banyak atau lebih sedikit? Jawabannya pasti lebih dari 8 liter. A sudah pasti salah, B dan udah pasti salah. Berapakah tepatnya? Yaitu 84 ya dibagi 56 dikali 8 liter, ketemu jawaban 12 liter. Seperti itu, mudah bukan? So easy, so easy, sangat mudah. Ini hampir sama dengan soal jumlah pekerja. Oke, sekarang kita ke nomor 6. Suatu hari Tono memperkirakan persediaan makanan untuk 60 ekor ayam akan habis dalam 12 hari.
Bila hari itu ia membeli Suatu hari, Tono memperkirakan persediaan makanan untuk 60 ekor ayam yang akan habis dibagi 12 hari. Bila hari itu ia membeli lagi 20 ekor ayam, maka persediaan makanan akan habis dalam waktu. Berarti ini gimana teman-teman? Yang CD pasti salah ya. Karena apa? Kalau 60 ekor itu 12 hari udah habis. Bagaimana jika beli lagi 20 ekor sementara pakan ayamnya itu tetap? Ini namanya perbandingan berbalik nilai. Berarti caranya gimana teman-teman? 60 dibagi 80 dikali 20. Astagfirullahaladzim. Kalau mau ujian CPNS jangan lupa ya baca syahadat, bismillah, astagfirullah sama bismillah. Astagfirullah sama bismillah dibaca terus-terus, tujuannya biar kita nggak lupa sama pelajaran yang kita pelajari. Dikali 12. Ini dibagi ini 60 dibagi 20 dapat 3. 80 dibagi 20 dapat 4. 12 dibagi 4 dapat 3. 3 kali 3 yaitu 9. Paham ya teman-teman? Ya Allah, batuk belum sembuh-sembuh. Udah paham ya? Intinya 60 ini dibagi sama 60 ditambah 20. 60 ditambah 20. Jadi 80 kan, taruh bawah sini. Kemudian dikalikan 12, dikalikan ini ya. Paham ya? Paham. Nomor 7. Pak Rahmat menyimpan uang di bank sebesar 750.000. Jadi ini modal ya. Biasanya disimbolkan dengan M. Modal biasanya disimbolkan dengan M. Dengan bunga 18% per tahun. Yang ditanyakan apa? Besar tabungan setelah 4 bulan. Nah, kata kuncinya yaitu besar tabungan setelah 4 bulan. Selama 1 tahun, bunga selama 1 tahun itu kan ini 18% dikali 750.000 sama dengan 135.000. Bunga selama 4 bulan. Berarti 1 tahun itu kan 12 bulan, berarti 4 per 12 kali bunganya dalam 1 tahun. Jadi besar tabungan setelah 4 bulan adalah tabungan awal ditambah bunganya setelah 4 bulan. Jawabannya 795.000. Mudah dipahami ya teman-teman. Jadi gini, ceritanya kan dia nabung 750.000. Setelah 4 bulan uangnya jadi berapa, intinya kan gitu ya. Sementara 1 tahun bunganya itu 18%. Nah,
Kalau sebelum 1 tahun, bunga sebelum 1 tahun berarti kan otomatis sudah ini 4 bulan itu tadi ya, dibagi 12 itu 12 bulan dalam setahun, kemudian dikalikan bunganya dalam 1 tahun. Paham ya teman-teman? Insya Allah. Nomor 1 itu pola ke 10 yang diminta ya. Nomor suku ke 1 dulu kita hitung 2, ini 6, ini 12, ini itu 2, 5 ditambah 5 dikali 4 20, bener ya. Oh yang ini 30. Oke. Polanya ini adalah N ditambah 1 dikali N. Kenapa begitu? Coba kita perhatikan. Suku ke 1 berarti ditulis tambah 1 dikali 1. Urutan pertama ini 2 dari 1 sama dengan 2. Nanti akan terus seperti itu. Sekarang yang diminta adalah suku ke 10. Berarti gini, 10 ditambah 1 itu kan rumus ya, ditambah 10 dikali 10. Dikali 10, ini bukan berarti 11. Ini dikali 10 sama dengan 11 palanya 1. Jawabannya yaitu B. Kalau ini sih lebih kita harus bisa membaca polanya ya. Ini soal maunya gimana? Ini kategori sedang. Bisa dianggap mudah, bisa dianggap sulit, tergantung kalian menerjemahkan dari masing-masing kumpulan ini ya. Semakin kalian cepat menemukan polanya, berarti kalian untuk ke tahap ini tuh semakin mudah. Diketahui baris bilangan 2, 5, 8, 11. Suku ke 15 barisan tersebut adalah, ini namanya barisan aritmatika. Ini termasuk kategori soal yang amat sangat mudah, karena ini soal yang menggunakan rumus. Kalau barisan aritmatika itu rumusnya gimana teman-teman? Oke, nomor 10. Diketahui barisan bilangan 2, 5, 8, 9, 14. Suku ke-50 dari barisan tersebut adalah. Kata kunci dari soal ini adalah suku. Berarti UN. Oke, langsung saja. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B kali B. A-nya berapa teman-teman? A-nya yaitu 2. Suku pertama ditambah 50 dikurangi 1. Bedanya berapa teman-teman? Bedanya 3. 2 ditambah 49 dikali 3. Jawabannya berapa teman-teman? Nanti dihitung sendiri ya. Ini jawabannya 149. Mudah ya teman-teman. Yang penting kalian perintahnya dipahami. Suku, bukan jumlah suku loh teman-teman, tapi suku. Oke, ini
Nah, ini juga soal yang kategori mudah. Perhatikan, ini adalah di sini kata kuncinya negatif. Jawabannya positif dan negatif. Kalau yang A itu pasti salah ya. Dia berkelompok. Ini 5 sama 7. Jawabannya yaitu yang D. Negatif kan? Negatifnya kan 7 ya. 7 kalau dikuadratkan 49. 5 kalau di 5x kali 5x itu 25. 25x dikuadratkan. Kalau negatif sama positif itu tengah-tengahnya itu hilang, adanya cuma model gini aja. Jadi kalian tinggal ngalihkan ujung sama ujung gitu aja. Jadi jawabannya yaitu D. Nah, itu bener kan? Jawabannya yaitu D. Intinya gini. Inti dari soal ini ya. Kalau bentuknya seperti itu, yang kalian pikirkan adalah ujung ini kalau dikalikan ini itu ketemu 25x kuadrat. Kemudian yang ini sama yang ini. Jadi kalau ada soal kayak gini itu yang dikalikan yang ujung aja. Nah, itu kan ketemu. Kalau positif sama negatif itu berarti yang dikalikan yang ujung sama ujung ya, teman-teman. Ini soalnya belum ada. Nih, kita lihatin aja nomor 13. Himpunan penyelesaian 4 kurang 5x lebih dari sama dengan negatif 8 dikurangi x untuk x bilangan bulat adalah. Bilangan bulat itu apa aja teman-teman? Bilangan bulat yaitu bilangan yang bilangan bulat ini 0, itu bilangan bulat 1, 2, 3 dan seterusnya juga bilangan bulat. Ini bilangan bulat negatif. Jadi bilangan bulat itu semua ini bilangan bulat. Ada bilangan bulat 0, ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif. Kemudian kita cari jawabannya langsung di pembahasan aja. Pembahasannya, dalam menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel, setiap variabel maupun konstansa yang pindah ruas, maka tanda harus berubah, dan juga jika kedua ruas sama-sama dibagi atau dikali dengan negatif, tanda juga harus berubah. Nah, 4 kurang 5x lebih dari sama dengan negatif 8 kurang x. X dikurangi negatif 5x lebih dari sama dengan negatif 8 kurang 4. Negatif x lebih dari sama dengan 12, x kurang dari sama dengan 3. Kedua ruas dikalikan negatif 1/4. Tanda ketidaksamaan berubah. Jadi untuk x kurang dari sama dengan 3, untuk x bilangan bulat negatif 1 hingga 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1, 0, 1, 2, 3. Jika A sama faktor dari 6, maka banyaknya himpunan dari A adalah. Coba perhatikan, ini pelajaran waktu SD dulu. Kombinasi SD sama SMP. 6 itu faktornya berapa saja? 1, 2, 3, 6. Itu faktornya ya. 1 dikalikan 6, 2 dikalikan 3, 6. Yang ditanya apa teman-teman?
berapa banyak himpunan bagian. Ini dihitung dulu semuanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 itu sebagai apa? 4 itu sebagai N. Yang ditanya banyaknya himpunan bagian dari A adalah 2. Ini rumus teman-teman harus dihafal. Banyak sekali model-model soal, tapi intinya kalian banyak latihan. Semakin banyak latihan semakin bagus. 2 pangkat berapa? 2 pangkat 4. 2 kali 2 4. Kemudian 2 kali 2 lagi 4, 16. Jadi jawabannya yaitu 16. I see the light inside you, bright.